Pemberlakuan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas disambut baik orang tua. Mayoritas warga ibu kota setuju dengan penerapan pembatasan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun. Setuju nggak ada TikTok, nggak ada Facebook, setuju saya nggak ada Roblox, setuju. Kalau di TikTok itu permainan gitu, jadi anak-anak jadi males gitu, ada TikTok, diadain TikTok, Roblox jadi males lah ke anak-anak, tergantung anak-anaknya, tergantung orang tuanya juga gitu. Paling kalau untuk ganti alternatif yang lama kayak gitu, kayak saya nih hobi catur, paling saya ngajak main catur gitu. Iya, buku pelajaran atau apalah gitu. Boleh-boleh aja sih sebenarnya, menurut saya bagus juga buat anak-anak kecil begini, soalnya kadang dia suka tantrum sendiri, tapi menurut saya sih pola didik anak sendiri sih Mbak, sama orang tuanya gitu aja. Teknologi di era digital ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi membuka akses informasi tanpa batas, namun di sisi lain menyimpan ancaman serius bagi anak. Lalu, sejauh mana PP Tunas mampu menjadi pelindung dan bukan sekedar pembatas? Kita akan membahasnya lebih lanjut bersama Komisioner KPAI Diah Puspitarini melalui sambungan Zoom. Selamat siang Ibu Diah. Selamat siang Mas Imron. Bu Diah, di tengah teknologi yang diibaratkan sebagai pisau bermata dua ini begitu ya Bu ya, apakah PP Tunas sudah menjadi solusi nyata atau justru baru langkah awal Bu? Ya, yang pertama kami mengapresiasi upaya dari pemerintah karena ini artinya pemerintah ini federal ya, harus melindungi warga negara termasuk anak-anak. Dan kalau dikatakan apakah ini langkah yang bagus, ya kami menyambut baik itu. Kemudian kalau kami melihat secara luas lagi, kita tidak boleh hanya berpangku tangan setelah ada PP Tunas ini. Tetapi sejauh mana peraturan di bawahnya, kemudian seluruh stakeholder ini bersama-sama, bahkan kita sebagai orang tua, ini juga harus menjalankan dengan seksama ya aturan ini. Dan terlebih kalau kami berharap ya platform digital yang disebutkan oleh PP Tunas ini terutama memang betul-betul mematuhi ya, aturan yang sudah ditegakkan gitu Mas. Bu Diah, dengan Ibu katakan tadi sebenarnya ini patut diapresiasi sebagai langkah bagus ya Bu ya. Sebenarnya kita juga ingin tahu Bu bagaimana kondisi anak di ruang digital ini sudah berada pada tahap apa? Masih amankah atau justru sudah mengkhawatirkan tahapnya Bu? Ya, kalau kami melihat, KPAI melihat, mengkaji, dan kami juga mendapatkan pengaduan secara langsung, kemudian kami menangani beberapa kasus, mendampingi, jelas kondisi anak-anak kita sudah sangat darurat ya di ranah daring Mas. Nah ini kajian kami menyampaikan ya bahwa salah satunya anak ini sudah satu hari ada 4-6 jam ya, dan tadi sudah disampaikan di Save the Children memang hampir sama dengan kajian di KPAI, kalau kami 4-6 jam malah. Jadi meningkat ya, dan kemudian apakah ini terjadi di jam-jam sekolah? Jam-jam sekolah ada, tetapi lebih banyak memang setelah pulang sekolah dan sampai malam hari. Kemudian kalau berdasarkan kasus nih Mas ya, kasus yang kami tangani ini beberapa kami sebutnya saja. Satu, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual itu banyak sekali terjadi di ranah daring. Yang kedua, pornografi anak ya. Pornografi anak di Indonesia ini sangat memprihatinkan kalau kami melihat ya. Karena video-video pornografi itu sudah diproduksi dan bahkan diperjualbelikan. Yang ketiga, tindak pidana perdagangan orang, terutama pada anak, itu juga melalui media sosial. Kemudian yang keempat, terorisme. 122 anak terpapar terorisme hampir semuanya ini karena media sosial. Kemudian bunuh diri anak ya yang meningkat. Kami menemukan sendiri Mas, ya termasuk saya mendampingi sendiri, dan kami melihat ada beberapa ya 3-4 orang anak setiap tahun yang memang mereka mengakhiri hidup karena terinspirasi ya, dapat insight dari media sosial. Dan tersebut juga media sosialnya apa. Dan kami juga khawatir bahwa anak yang terpapar ini maka kehidupan ataupun dampak yang lain, baik habituasi, kemudian terpapar screen time, kesehatannya, kesehatan mental, dan lain sebagainya itu pasti juga akan terganggu. Padahal 2045 kita akan memasuki generasi emas, gitu Mas.
Artinya cukup banyak ya Bu ya kasus atau dampak negatif dari dampak atau pengaruh dari media sosial yang mungkin dampaknya ini tidak bisa dibatasi tanpa ada peraturan yang diterapkan begitu ya. Lalu seberapa efektif batasan usia ini di tengah anak-anak yang kita tahu semakin kesini semakin melek teknologi begitu Bu? Ya, ini menurut kami sangat efektif ya, Mas. Karena angka 16 tahun ini memang jauh lebih proper daripada beberapa negara yang lain ya. Beberapa negara yang lain itu 13 tahun, Mas. Nah, kalau kami melihat angka 16 tahun ini sudah dengan riset, pengkajian, kenapa? Karena memang kita melihat adanya gap antara perkembangan teknologi yang semakin maju, ya, provider platform digital juga semakin cepat, tetapi literasi masyarakat kita, baik orang tua, anak-anak itu sangat jauh sekali, Mas. Bahkan kami mengatakan ini sangat lambat. Kalau masyarakat di kota, mungkin saja mereka sangat terbantu dengan adanya fasilitas ya. Tetapi bagaimana dengan masyarakat desa? Sementara kita melihat bahwa di masyarakat desa saja, itu angka penggunaan gawainya juga sama. Ya sama dengan masyarakat kota. Jadi ini yang harus mendapatkan perhatian. Yang kedua, coba kita lihat. Tahun 2022, 2021 itu kan internet masuk desa sangat tepat tuh ketika COVID ya. Nah, ini juga harus menjadi PR, artinya mensosialisasikan literasi digital itu tidak hanya sampai pada ranah person to person, tapi juga bagaimana melibatkan pemerintah desa, bagaimana juga sampai masuk ke ranah keluarga. Kenapa? Karena itu juga sangat efektif dalam rangka pembentengan perlindungan anak di ranah digital. Jadi ini cukup membantu peran keluarga ya Bu, khususnya orang tua. Jadi kalau hanya orang tua saja begitu Bu yang membatasi, belum cukup efektif atau efisien begitu Bu Diah ya? Belum cukup. Jadi kita kembali kepada Undang-Undang Perlindungan Anak ya di pasal 20 ya. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap perlindungan anak? Satu, anak itu sendiri ketika dia sudah bisa membedakan antara yang baik, yang buruk ya. Yang kedua, yang terpenting adalah keluarga. Ya, keluarga. Kemudian yang ketiga masyarakat, yang keempat negara. Nah, termasuk juga stakeholder di sini adalah sekolah, ya, lembaga pendidikan, mau pondok pesantren, mau sekolah dan lain sebagainya itu juga sangat berpengaruh. Dan yang terpenting keluarga juga jangan lepas tangan dengan ini, Mas. Jadi justru ini adalah tantangan bagi keluarga-keluarga kita untuk tetap memberikan pengawasan pada anaknya. Baik, Bu Diah, lalu langkah apa saja yang dinilai paling mendesak agar perlindungan anak di dunia digital benar-benar terwujud? Yang pertama, kita lihat kepatuhan dari platform digital ya terhadap PP Tunas ini, Mas. Mari kita cermati bersama-sama. Sebagai orang tua hari ini saya sudah mengajak berbagai pihak untuk ayo kita berkontribusi karena ini hari pertama kita berkontribusi, kita cek juga gawai anak-anak kita semua. Kemudian yang kedua kita lihat apa yang terjadi ya setelah kita patuh juga sebagai warga negara. Kemudian kita awasi juga kalau masih ada platform digital yang tidak menjalankan ini, maka ya hukum harus ditegakkan, gitu Mas. Baik, tentu saja kita patut apresiasi apa yang diterapkan oleh pemerintah mulai hari ini, pembatasan media sosial begitu, beberapa media sosial dan juga ruang digital terhadap anak. Dan yang juga penting adalah semoga saja penerapan ini dapat mengurangi dampak negatif dari pengaruh dunia digital yang negatif begitu ya tentunya terhadap anak-anak. Terima kasih atas informasi dan juga pandangan yang Anda sampaikan di program Kompas Siang hari ini, Komisioner KPAI Bu Diah Puspitarini. Salam sehat Ibu.